Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, jumpa lagi kita di Bos Bawaslu Ngobrol Santai. Hari ini cukup istimewa karena kita akan didampingi oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Jadi Bos ini sendiri juga dimotori oleh Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Dan beliau merupakan salah satu Serikandi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kita akan kenalkan Ibu Nur Haidayati SHMH, ini sekaligus juga Ibu koordinator saya sendiri dalam bekerja dalam sehari-hari di Bawaslu. Hai Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Bi. Nah, kita nih mau ngobrol santai aja Bu. Jadi di dalam non tahapan ini banyak sekali yang bertanya, kalau Bawaslu ngapain sih di saat-saat yang tidak ada tahapan ini? Apalagi kita kan juga divisinya Hukum, Humas, Data, dan Informasi kan. Nah, mungkin nih termasuk yang krusial nih sahabat Bawaslu, karena kita akan berbincang terkait dengan Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Mungkin kita mulai dulu Bu, kita ngapain aja sih di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari yang non tahapan ini Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Mungkin kita mulai dari awal ya, Bi ya. Iya. Gimana kerja-kerja di Bawaslu itu, apa yang mendasari kita bekerja, termasuk khususnya di bagian Hukum, Humas, Datin ya. Nah, kalau kita berbicara aturan, itu sesungguhnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu pada buku kedua bab keduanya itu diatur bagaimana Bawaslu bekerja, apa yang mesti dilakukan oleh Bawaslu, kemudian apa yang mesti dihasilkan oleh Bawaslu terhadap pengawasan baik itu tahapan maupun ada hal-hal pekerjaan yang di non tahapan. Kalau kita berbicara tadi Wi bertanya di non tahapan artinya di saat-saat sekarang mulai dari 2021 di akhir ya setelah kita MK di Maret kalau nggak salah ya di 2021 sampai sekarang kita memang di bagian Hukum, Humas, Datin itu bekerja terus. Karena apa? Kalau kita berbicara hukum itu memang mengikuti alur yang ada di tahapan. Kalau Humas, Datin itu ada atau tidak ada tahapan dia bekerja. Karena apa? Karena di situ ada pengumpulan data dari semua divisi, kemudian ada pekerjaan yang mesti dipublish. Nah itu ada Datin namanya, ada Humas namanya. Kalau Humas kita fokusnya nanti bagaimana cara Bawaslu itu menyampaikan apa saja yang dikerjakan, kemudian bagaimana Bawaslu itu memberikan dokumen informasi yang diminta oleh publik ke Bawaslu. Nah itu dia pekerjaan non tahapan yang memang dilakukan sampai saat ini oleh Humas dan Datin. Nah itu sahabat Bawaslu, mungkin cukup menjawab ya apa aja sih kerjaan Bawaslu khususnya kali ini dalam divisi Hukum, Humas, Datin di non tahapan ini. Nah, yang menarik disampaikan Ibu tadi, bagaimana bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menyampaikan data-data hasil pekerjaan Bawaslu Sumatera Barat yang harus dipublish. Nah, ini gimana sih Bu cara kita mempublish hasil-hasil atau data yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini? Iya, kalau kita berbicara data ya dokumen, artinya kita berbicara bagaimana Bawaslu memenuhi keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian diterjemahkan oleh Peraturan Bawaslu yang ada mengenai keterbukaan informasi publik yaitu Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019. Nah, kemudian kita juga mengacu kepada Perki. Nah, Perki itu peraturan KI itu ada yang terbaru yaitu Perki Nomor 1 Tahun 2021. Nah, di situ kita mengacu bagaimana cara kita melakukan pelayanan, memberikan informasi kepada publik sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kalau untuk Bawaslu, kita melayani data dan dokumen itu bisa ada dua bentuk ini, Wi. Ada melalui kantor, bisa datang ke kantor, bisa melalui HP Android dan dimiliki oleh publik. Nah, begitu. Nah, ini menarik nih sahabat Bawaslu, gimana bahwa hari ini ternyata Bawaslu Provinsi Sumatera Barat itu bisa memberikan data kepada sahabat Bawaslu, tidak hanya untuk harus datang ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, tapi juga sudah bisa diunduh, di-download di Androidnya sahabat Bawaslu sekalian. Nah, ini menarik sih Bu. Jadi kalau misalkan sahabat Bawaslu ini kan butuh data, semua data itu sudah terpublish hari ini Bu di website kita. Iya, kalau kita berbicara data dokumen itu kan ada beberapa bentuknya. Ada data dokumen ini yang memang mengikuti tahapan, ada yang tersedia setiap saat, ada yang serta merta. Kemudian ada yang terakhir ini datanya
itu data yang dikecualikan. Nah, kalau kita berbicara data yang dikecualikan kan publik ingin tahu apa itu data yang dikecualikan. Nah, kita juga sudah mempublish di PPID kita itu apa saja data yang dikecualikan. Nah, kalau sudah dikecualikan artinya publik tidak boleh meminta itu. Oke, nah gitu ya Sahabat Bawaslu. Jadi data-data yang kita publish di PPID itu sendiri ada data yang memang harus dipublish atau ada data yang dikecualikan. Jadi kalau yang dikecualikan ini tidak bisa diakses ya Bu? Iya. Oke, nah ada nih Bu informasi bahwa kan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2 tahun berturut-turut dapat predikat informatif. Iya. Apa sih yang kita lakukan Bu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan apa saja sehingga kita bisa mendapatkan kategori informatif sebanyak 2 kali berturut-turut? Iya, alhamdulillah memang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di tahun 2020, tahun 2021 itu mendapatkan predikat informatif dari KI berdasarkan lembaga vertikal ya. Nah, memang kita di Bawaslu itu berusaha membanting setir lah namanya ya istilahnya Wi. Dari 2019 kita nggak dapat predikat apa-apa. Nah, jadi kita usahakan semua itu terpenuhi, baik itu kriteria, kemudian apa yang dibutuhkan oleh publik, ketersediaan dokumen data, kemudian keterbukaan. Nah, ini terbukanya yang penting, transparansi data itu. Nah, kita upayakan itu, alhamdulillah 2020 dan 2021 kita mendapatkan anugerah informatif dari lembaga KI. Nah, untuk itu karena sudah kita beranggapan ini sudah berhasil nih di provinsi, kita tularkanlah ke bawah di kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota. Kita minta memang menyediakan hal yang sama, melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi. Nah, untuk tahun 2021 ini memang terjaring lah, memang ini informasi dari KI tahun 2021 itu rank nilainya kabupaten kota itu, Bawaslu kabupaten kota itu sangat tipis, jadi susah menentukan mana yang akan menjadi dapat predikat. Akhirnya dari peringkat-peringkat itu akhirnya dapat juga kemarin itu Bawaslu kabupaten kota 3 besarnya juga di Bawaslu dengan persaingan antar Bawaslu kabupaten kota. Nah, kalau kita di provinsi kemarin bukan antar Bawaslu provinsi tapi antar lembaga vertikal lainnya. Seperti kemarin kan yang 3 besar ada Bawaslu, ada BPS, ada KPU, ada BPK. Nah, ada badan buah ini juga ada itu. Jadi kita masuk nomor 1 di 2021. Itu luar biasa sekali sahabat Bawaslu, prestasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat khususnya Divisi Hukum Humas Datin yang juga mengkoordinatori sehingga kita bisa dapat predikat informatif. Nah, ini kan juga ada Bawaslu Kabupaten Kota itu sudah dapat informatif. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, kita kan sebenarnya dalam mempublish data yang ada di PPID itu sendiri kan tidak hanya data yang ada di divisi hukum humas data dan informasi, tapi kan seluruh data kita publish yang memang harus dipublish itu semuanya kita publish. Nah, gimana cara Ibu mengumpulkan semua data itu, kan biasanya soal data ini rumit Bu. Nah, gimana cara Ibu memotori itu sehingga semua data yang dibutuhkan atau harus kita publish bisa terpublish sesuai dengan waktunya? Iya, di Bawaslu provinsi itu kan ada 5 kordif. Ada 5 kordif, ada penanganan pelanggaran juga, penyelesaian sengketa, PHL ya, hubungan antar lembaga juga, kemudian keuangan, SDM. Nah, itu semua kita lakukan, mana yang boleh dipublish itu kita publish. Nah, cara mengumpulkannya itu ya bagian datin itu membuat semacam email yang itu sifatnya internal, tidak bisa dibuka oleh orang luar, tapi email ini diberikan ke masing-masing staf di setiap bagian. Jadi apapun dokumen, informasi yang perlu disampaikan, kemudian di-upload atau disampaikan melalui email itu. Yang bisa melihat email itu hanya bagian datin. Sedangkan antar bagian itu tidak bisa membuka email bagian lain. Nah, begitu. Jadi cara kita mengumpulkan dokumen itu begitu, agar mudah dan saat ada sesuatu yang diminta oleh publik, kita bagian datin sudah bisa menyaring. Satu lagi, Bi, bagian datin itu sebagai bank dokumen lah bagi kita ya. Kemudian datin ini akan menyebarkan dokumen apa yang boleh di-share, apa boleh disampaikan ke publik, dan mana produk-produk hukum yang mesti disampaikan melalui JDIH. Nah, itu kerja-kerja datin di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Oh iya, karena kita juga punya JDIH, ada PPID-nya juga. Iya. Oke, sahabat Bawaslu. Nah, itu tadi bagaimana cara kita mempublish data-data yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Yang bank data ini berarti inovasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Iya, iya. Itu jadi ini satu-satunya baru di Indonesia kita Bawaslu Sumatera Barat.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Saya sebagai staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ikut bangga dengan inovasi yang sudah dilakukan. Nah, sahabat Bawaslu itu merupakan suatu inovasi yang kemudian dilakukan di non tahapan maksud saya. Jadi, ada satu lagi, Bi. Ada lagi apa itu? Di email kita itu, bukan email ya, di websitenya Bawaslu Sumbar itu ada tambahan-tambahan item yang memang publik mesti mengetahui juga. Di situ juga ada yang namanya konsultasi hukum, Wi. Oh, iya. Nah, ada suhu di situ. Nah, bisa juga berkonsultasi hukum di situ. Benar sekali. Hampir saya lupa, Bu. Kalau kita juga punya media buat sahabat Bawaslu semua yang ingin berkonsultasi, ingin menanyakan terkait dengan kepemiluan itu sendiri, kita udah sediakan layanannya melalui website, sehingga ini juga merupakan inovasi karena kita hari ini masih di tengah pandemi COVID ya, Bu. Jadi kita nggak bisa menerima semua orang atau tamu yang datang ke kantor kita. Minta dokumen gimana, Wi? Nah, itu yang kita tanyain, Bu. Kalau misalkan dia butuh data tapi ternyata butuh dokumen, nah itu gimana tuh? Nah, di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat itu ada dua macamnya, Wi. Tadi kan sudah sampaikan bisa mintanya ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, bisa dengan membuka email. Bagaimana caranya? Kemudian HP bagi sahabat Bawaslu yang memiliki HP Android itu bisa diunduh di situ PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Di situ akan nampak detail-detailnya apa saja yang diperlukan. Ada permintaan dokumen, kalau meminta data, dokumentasi dokumen Bawaslu itu melalui pengisian form. Kemudian ada form keberatan juga yang perlu diisi kalau misalnya ada keberatan terhadap permintaan data yang tidak terlayani oleh Bawaslu, itu juga ada form keberatan di situ. Jadi ada item-item yang bisa dilihat oleh publik. Oke, nah mungkin ini juga buat sahabat Bawaslu, kalau misalkan dia tidak bisa download kan, Bu, kadang ada nih kendalanya nggak bisa download, tapi bisa akses melalui website kita kan, bisa. Ada juga website PPID-nya sahabat Bawaslu, jadi jangan khawatir. Nah, itu mungkin perbincangan kita hari ini khusus terkait dengan Divisi Hukum Humas Data dan Informasi, mungkin lebih banyak terkait data dan informasi ya, karena kita rasa itu sesuatu yang harus diketahui oleh publik. Ibu, terima kasih buat waktunya hari ini. Kita akan bincang-bincang lagi di pertemuan BOS berikutnya. Bawaslu ngobrol santai. See you. Assalamualaikum.